Happy week lagi. Mina akhirnya lanjut setelah 2 hari slow gitu ya. Dan hari ini sempat nyenggol 500. High-nya sempat 500 tuh, tutupan di 488. Tapi inget ya, retail nafas pendek kayak saya terutama harus bisa realistis. Masih bisa lanjut naik atau enggak itu urusan nanti. Tapi yang pertama mesti dipikirin adalah amankan aset. Jadi itu kenapa siapa yang bisa berpikir realistis, retail nafas pendek yang bisa berpikir realistis, portonya akan selamat gitu. Jadi kita akan bahas ini nanti, ini saham nanti ya. Kita akan bahas ini saham masih ada peluang naik atau enggak, kemudian strategi antisipasinya kayak gimana. Karena biasalah kalau udah naik kayak gini tuh selalu ada pertanyaan yang Mina masih bisa masuk atau enggak, masih aman atau enggak, masih bisa naik atau enggak gitu kan. Kita akan bahas strategi antisipasinya kayak gimana, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini melemah, ternyata ujung-ujungnya melemah 0,1% lah ya di buletin itu. Tutup di 8632.76. Ini sih yang bikin berat di SSA. Di SSA hari ini ditutup melemah 10% ya. Berat lah harga saham segini itu kan ya. Kemudian yang cukup menopang IHSG ada saham-saham dari grup Barito, ada brand gitu. Brand hari ini menguat 1,2%, terus cuan naik lah. Tutupan 0. Banking ada BCA yang menopang gitulah. Tadi sih masih seri 1 masih oke-oke aja gitu. Sesi 2 dihajar di SSA minus 10%, DCII minus 5,7%. Ya udah mau ngomong apa? Tapi meskipun tutupan di 8632.76, ini trennya sih masih naik ya IHSG ya. Ya tetap hati-hati karena di dalam waktu dekat di minggu depan itu tetap ada aja peluang untuk terkoreksi gitu ya, lanjut terkoreksi gitu loh. Di hari Senin ini masih ada peluang untuk lanjut terkoreksi. Ya mungkin tes area gap ini loh 8565, 8554 itu selama nggak breakdown 8493 masih lebih besar peluang untuk lanjut ke atas lagi gitulah. Dan tetap stay safe aja terutama buat yang trading jangka pendek. Stop loss, trailing stop, kalau perlu take profit juga dipasang ya. Tujuannya cuma satu, biar nggak telat jualan. Kalau tujuannya trading jangka pendek ya. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, nggak semuanya. Saya mau bahas 1, 2, 3, 4 sih yang mau dibahas. Pertama SMDR, ini tadi pagi waktu live trade pagi di spill. Hari ini sih masih menguat ya, tapi sisa 2,4%, tutup di 336. Tadi sih sempat naik sampai ke 350. Nah tadi pagi itu di spill belinya itu di harga 336 lah, 336 338 deh, seingat saya sih itu dah. Dan sempat naik sampai 350 ya. Mudah-mudahan udah pada jualan ya, karena tujuannya tadi cuma buat fast trade itu lumayan, udah ada 3%an tadi. Ya buat yang masih ada barang, mungkin punya barang dari bawah dari 300, karena saya ingat saya pernah ada setup di sini ya, dan pernah dibahas itu 302, jadi itu level per entry-nya. Nah ini ada, dan target TP2 tuh disamperin tadi di 344. Kemudian tadi juga dibahas itu nyampe 344 boleh jualan, boleh TP karena ini area take profit gitulah. Nah happy cuan dulu sih SMDR-nya. Kemudian berikutnya ada Mina, Wirge dulu lah. Wirge ini di spill tadi waktu sesi 1, jamnya saya lupa jam berapa, tapi saya ingat harganya waktu di 107. Sebenarnya dari kemarin sempat dibahas ya, karena Wirge udah ada setup dan waktu turun dia nggak turun dan tutup di bawah 101, malah membal lagi gitu ya, masih ada di area beli. Kemudian terakhirnya sampai tadi pagi waktu live trade sesi 1 tadi itu harga masih di 107. Jadi buat yang belum punya barang tuh masih oke lah, kalau mau beli boleh. Stop loss kalau tutup
di bawah 101 ya. Jadi kalau turun dan tutup di 100 atau lebih bawah itu berarti gagal. Tadi dibeli. Buat yang mungkin udah jualan karena tadi sempat ngetes area 117 gitu ya happy cuan lah. Buat yang belum punya barang, pasang trailing stop di 110 boleh lah buat yang memang tujuan belinya untuk trading jangka pendek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini dilanjutin ke atas karena bagus sebenarnya dengan dia nggak breakdown 101 malah membalik lagi. Oke. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kalau dia bikin range sideways antara 101 sampai 122 gitu ya. Ada peluang bikin double bottom, ya syaratnya harus breakout 117, 120-an itu. Tapi kalau enggak ya berarti bikin range sideways yang kemungkinan besar menyempit range-nya. Begitu ya. Next ada Mina sesi 2 ini tadi. Sesi 2 tadi di spill di harga ini dah ingat saya. Nah, di sini ya 438 ya sinilah 438 440 dan sempat naik sampai ke 500. Jadi buat yang masih ada barang masih mau hold trailing stop buat yang tujuan belinya untuk trading jangka pendek. Satu hal yang perlu diingat karena hari ini naik sampai kayak gini ya. Ini kemarin udah sempat kena UMA juga kan ya. Saya nggak tahu dia hari Senin pekan depan yang pengen jualan di hari Senin maksud saya itu bisa jualan atau enggak. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya aja, kita kesampingkan intervensi bursa misal gitu ya. Ya ini masih uptrend. Happy cuan buat yang udah punya barang dan yang udah jualan, terutama happy cuan yang udah jualan. Di berapapun yang penting udah cuan, happy cuan dulu lah. Yang udah punya barang pasang trailing stopnya dulu. Kalau ternyata Senin nggak diperdagangkan, ya udah di hold. Itulah si Mina. Next HRTA. Si HRTA tadi juga di spill waktu market live trade sesi 2 ya. Sesi 2 itu di 15.20 15.25 dah seingat saya tuh. Tadi waktu ngebahas harga di 15.30 kemudian sempat dikasih di 15 tadi waktu ngebahas 15.40 ya, kemudian dikasih di 15.30 gitu. Sempat naik sampai ke 15.80, lumayan lah, itu harusnya udah aman tuh. Dan buat yang pengen pasang trailing stop ini di 15.40 pun udah aman, udah nggak rugi maksud saya. Jadi pasang trailing stop buat yang punya barang dan masih mau simpan gitu ya. Yang udah jualan happy cuan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Dan kalau besok nembus ke atas 15.80, ini juga masih bisa jadi bekal fast trade hari Senin, maksud saya bukan besok, hari Senin nembus ke atas 15.80 mostly bisa di tradingin lagi, seru lagi ini sepertinya ya. Kita lihat hari Senin aja nanti. Berikutnya udah ding, sekarang kita bahas stock IDs kemarin ya. Pertama BWPT yang strateginya ngantri di 168 dan belum dapat barang. Ngantri dulu nggak apa-apa lah. Stop loss di bawah 155 dan targetnya incer 200 gitu ya. Kemudian berikutnya DGWG ini juga belum dapat barang karena strateginya beli di 386, low-nya 388. Tapi kalau ada yang ngantri di 388 dan dapat barang, hold dulu nggak masalah. Ya selama nggak turun dan tutup di bawah 368 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 430. Next ada SMGA. Ini ngantri 107 belum dapat juga. Buat yang udah punya barang sih di hold ya, mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu itu sempat kebeli karena emang udah ada setup di sini. Selama nggak turun dan tutup di bawah 98 ya masih aman ya. Semoga lancar ke 126. Target TP1 di situ. Kemudian berikutnya ada SSIA. Ngantri juga di 1875 dan belum dapat barang. Ya, ngantri dulu nggak apa-apa sih ini. Mudah-mudahan hari Senin masih bisa dapat barang tuh di situ ya. Stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 1770 sorry. Dan target TP1 bukan, target TP2 itu sih di 2010 ya. Range ya. Mudah-mudahan sih bisa ke target full cycle di 2300-an.
Kemudian kita bahas si Mina nih. Happy Week nih. Mina yang pertama hari ini dia top value. Dia transaksinya sampai 1T. Dan sempat menguat sampai 500. Beberapa waktu yang lalu di pekan lalu sih ya, di hari Jumat pekan lalu saya juga bahas Mina seingat saya sih ya. Bahas Mina juga. Tanggal berapa ya? Tanggal 28 berarti. Hari ini Mina lagi ya karena naik. Karena naik dan masih uptrend ya, bukan karena naiknya sih, tapi karena beberapa kali kita spill, terus kedua sepertinya ada atau beberapa banyak yang ikut gitu ya, dan masuk ke list pertanyaan juga, ke kolom pertanyaan juga gitu, masuk ada beberapa yang nanyain juga. Nah intinya gini sih, si Mina ini kalau kita lihat trennya ya masih uptrend. Kita lihat di weekly seperti yang pembahasan kemarin, masih kosong nih, area resisten di atasnya masih ada di atasnya maksud saya. Jadi masih ada peluang ke 530 atau bahkan ke 600. Kapan nyampe situ itu yang saya nggak tahu gitu ya. Nah kemudian karena sudah ada peringatan UMA, seingat saya UMA itu di tanggal 27 dah ya. Kemudian tanggal 28 tuh ngegas lagi kan, sampai hampir arah itu ya kalau nggak salah. Terus nggak jadi arah tuh kalau nggak salah. Terus hari Seninnya tanggal 1 Desember ternyata buka. Saya pikir suspend tapi enggak, ternyata buka. Hari Senin tanggal sorry kok Senin, hari 1, 2, 3. Oh, habis kena suspend ini. Dia. Ya bener sih. Ya benar habis kena suspend sih Minanya. Sehari itu tanggal 2 kena suspend, tanggal 3-nya buka, tanggal dia nge-slow naik dikit, tanggal 4 ya cenderung nggak kemana-mana, range-nya bergerak di dalam range sempit gitu. Hari ini naik lagi. Jangan-jangan hari Senin disuspend, jadi hati-hati. Nah kalau hari Senin beneran suspend, agak lama tuh suspendnya ya. Dan nanti ketika lo buka suspend berarti masuk FCA. Itu yang perlu diperhatiin. Kalau udah masuk FCA, yang punya barang wajib pantau. Retail nafas pendek terutama itu wajib pantau. Kenapa wajib pantau? Ya karena technical udah nggak bisa berkutik lah ya, karena bursa udah intervensi kan. Kita mau pasang trailing stop kalau udah FCA harga kebentuk 1 jam sekali lompat-lompat kayak gitu, misal lompat-lompat kayak gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dipantau. Kemudian kalau ternyata nggak suspend, dan ya asumsikan nggak suspend ya, misalnya ada pertanyaan area belinya di mana nih kalau misalnya pengen beli, coba tungguin dulu di sekitaran sini nih ya, di 434 430-an, sedikit di bawah 450 lah, pokoknya di bawah 450 lah. Setelah nyampe 450 turun dikit gitu misalnya ya, nyampe 430-an dan membal, mau dibeli boleh. Kalau nggak terkoreksi nyampe sini, kecuali ada sesuatu yang menarik kayak tadi tuh, ada pola-pola yang nunjukin oh dia ini peluang untuk lanjut, atau ada peluang ya, ada pola yang nunjukin continuation gitu. Kecuali ada pola tersebut nggak usah dibeli dulu, nggak apa-apa, ditonton dulu nggak masalah. Kalau ada ya diikutin lagi gitu ya. Nah buat yang masih ada barang pasang trailing stop. Sesimpel hitung aja persentase dari cuannya sekarang berapa sih ya. Kalau ngomong gampang-gampangannya, sekarang tutup 488, tadi sempat naik ke 500. Anggap aja trailing stopnya di 460 atau di bawah 460 gitu kan, udah lumayan tuh turunnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat di intraday-nya di hourly ini ada inside bar, kalau breakdown 432 ya mau jualan boleh. Nah lebih apa ya, lebih enak lagi kita bisa lihat strukturnya sebenarnya. Selama dia nggak ke bawah 412 ini di intraday ya, struktur di intraday selama nggak ke bawah 412 masih ada peluang untuk lanjut. Jadi boleh juga pasang trailing stop di 410 misalnya, tapi kan jauh banget tuh.
Untuk, ini opini pribadi saya kalau ngadepin yang kayak gini ya sebagian-sebagian aja. Sebagian misalnya TP dulu, terus sebagian lagi pasang trailing stop di berapa, sebagian lagi di 410 gitu. Tujuannya supaya equity-nya aman aja karena di akhir perjalanan untuk retail nafas pendek kayak saya yang penting equity-nya tumbuh. Gitu sih ya. Kurang lebih kayak gitu minanya. Semoga cukup memberi insight. Dan sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request nggak banyak. Saham yang di request cuman satu nih. Yaitu Kuas. Oke, Kuas. Ini tanggal berapa nih yang naik? Tanggal 25 November ya. Dia naik nge-break out 86. Oke. Jadi kan memang beberapa bulan terakhir tuh sideways tuh antara 60 sampai 86. Di breakout dan setelah itu ternyata kempes lagi tuh ya, kempes lagi. Kalau ketemu kayak gini sih oke. Jadi area yang perlu diwaspadai itu 64 ya. Kalau sampai tutup di bawah 64 meskipun belum breakdown 60 itu hati-hati. Pertama itu tuh. Pertama di situ. Kemudian kalau baru pengen beli, ini inside bar-nya gede banget. Gimana kalau nggak dianggap aja ini inside bar-nya? Gede banget soalnya. Jadi kalau pengen beli incer 68, 70 itu masih oke. Stop loss ya kalau tutupnya di bawah 64. Kalau cuma nyenggol doang, misal 63, 62 terus tutup misal balik lagi ke 65 atau lebih tinggi, 64, 65 lebih tinggi gitu ya. Hold dulu nggak masalah. Tapi kalau sampai tutup di 63 atau 62 misalnya, meskipun belum turun ke bawah 60, kurangin atuh. Itu sih. Sementara paling kayak gitu. Kalau kita lihat weekly-nya, ini memang clear area resisten ya. Area-area di sini nih. Area apa namanya? Di Nah, ya area 8690 itu jelas sekali area yang pernah jadi resisten, kemudian masih direspon jadi resisten. Jadi wajar kalau ada rejection di situ. Jadi kalau misalnya minat banget pengen beli, incer targetnya yang nggak lebih tinggi dari area-area ini dulu, paling kayak gitu. Sebisa mungkin coba cari tahu dulu alasan selain teknikalnya, misalnya fundamentalnya atau ada apa gitu, dia ada corporate action atau apa, alasan fundamentalnya apa gitu ya. Kalau udah dapet dan bagus, kemudian didukung teknikalnya yang masih oke, monggo, karena range atau fraksi harga segini memang agak-agak tricky ya, agak-agak tricky dan range-nya lebar. Jadi diatur juga size-nya kalau misalnya beli, money manajemennya diatur supaya kalau ternyata apes kena stop loss, hilang duitnya nggak terlalu gede. Itu sih tujuannya. Berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk hari Senin 8 Desember 2025. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada AMMN nih. Sebenarnya pernah masuk dalam list rekomendasi ya. Strateginya itu beli ngantrinya di 6600 terus dan atau 6650 gitu ya, dan 6400 gitu. Buat yang udah punya barang, hold dulu nggak masalah. Yang belum punya barang, mau beli langsung di 6475 tuh hari Senin, monggo. Mau ngantri di 6400 juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 6175 ya. Ini hati-hati. Kalau sampai turun dan tutup di bawah 6175 ya udah exit dulu aja, karena berarti masih mau nerusin dulu tuh ke entah 5,5 atau 5000 bulat atau bahkan lebih bawah dari itu. Gitu ya. Dan target TP1 ada di 7675 7700 itu. Mudah-mudahan lancar ke situ. Berikutnya Cebre. Si Cebre oke, buat yang udah punya barang ya udah di hold dulu aja nggak masalah. Yang belum punya barang karena kemarin tuh naik, bisa dianggap ini jadi ada setup gitu. Dan hari ini merah, oke, bikin higher lu tapi candlenya.
Jadi buat yang belum punya barang dan minat, silakan ngantri di dua level boleh ya, 1100 dan 1050 boleh. Pecah jadi dua boleh, salah satu boleh, nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di 1000 atau lebih bawah. Target TP1 di 13.15 lah, 13.10, 13.15 itu ya. Target TP1 di situ. Target TP2 di 1500-an. Mudah-mudahan sih bisa ke 1500-an. Tapi nggak ada salahnya juga incer target TP1 dulu, maksudnya waspada atau ya entah TP sebagian dulu atau seberapa di sekitar 1300-an dulu gitu ya. Next ada Heal nih, Heal menarik nih Heal. Kemarin naik, oke. Ini low-nya berapa nih? 14.10. Oke lah. Kemarin naik, anggap aja ini bikin setup gitu ya. Dan sudah ada tanda kalau ada pelemahan tren yang terjadi gitu ya, dari downtrend yang kebentuk sejak Agustus sampai sekarang. Kemudian bisa dianggap ini anggap aja ada setup, dan buat yang udah punya barang ya udah di hold. Buat yang belum punya, ngantri dah 14.35 itu boleh ngantri situ 14.35, 14.20, 1405 boleh, mau salah 3, salah 2 atau salah 1 dari level itu nggak masalah, yang penting stop loss yang kalau turun dan tutup di bawah 13.90. Dan targetnya kita incer 15.50 sih ya, tapi waspada dulu sekitar 1.500 kalau udah nyampe situ dan kira-kira ada rejection gitu, segera pasang trailing stopnya minimal supaya lebih aman gitu ya. Kemudian berikutnya ada Pegeo nih, yang hari ini sempat naik nembus ke atas 12.25, high hari ini di 12.45. Saya pikir akan tutupannya di 12.20 gitu kayak ya minimal. Tutupan 12.15, tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Dengan dia naik ke atas 12.25, ini kan kalau kita lihat trennya dari Juli sampai sekarang kan downtrend tuh ya. Nah, dengan dia naik ke atas 12.25 berarti kan minor downtrendnya udah selesai tuh. Karena udah ditembus tuh ya, zigzagnya kan berarti udah nggak konsisten, lower high lower low lagi tuh ya. Selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 11.40, maka peluang untuk naik lebih tinggi dari harga sekarang itu masih ada, masih lebih besar. Jadi strateginya buat yang minat beli Pegeo, ngantri dah di 11.95 boleh, atau bagi 2 11.95 dan 11.65 juga boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 11.40. Target TP1 di 13.10, target TP2 di 1.400-an. Ya, itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.